Serangan umum 1 Maret 1949. Latar belakang. Pada saat itu agresi militer Belanda kedua terjadi pada tanggal 19 Desember 1948 di Yogyakarta. Saat itu pemimpin negara seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, lalu ada Syahrir, dan Muhammad Rum ditangkap oleh Belanda. Tokoh serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX, lalu ada Jenderal Sudirman, dan ada Letkol Soeharto. Mengutip dari buku sejarah, awal mula terjadinya serangan umum yaitu ketika Sri Sultan Hamengkubuwono IX mendengar berita dari radio tentang PBB membahas soal permasalahan di Indonesia. Atas dasaran hal itu, pihak Republik Indonesia yang ingin membuka pandangan dunia terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Lalu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang pada saat itu menjabat sebagai Raja Yogyakarta menulis pesan kepada Jenderal Sudirman untuk melakukan serangan. Lalu setelah menerima pesan dari Raja Keraton Yogyakarta, Jenderal Sudirman pun setuju dan berkoordinasi dengan Letkol Soeharto yang pada saat itu menjabat sebagai Komandan Brigade. Lalu serangan umum 1 Maret 1949 dilaksanakan pada pagi pukul 6.00 waktu Indonesia Barat ketika sirene dibunyikan. Serangan dilakukan di berbagai kota. Sedangkan sektor timur dipimpin oleh V.J. Samuel. Sektor selatan dan timur dipimpin oleh Mayor Sarjono. Sektor utara dipimpin oleh Mayor Gusno. Sektor kota dipimpin oleh Letnan Amer Murtono dan Letnan Marsudi. Serangan tersebut membuat Belanda kalah menghadapi tentara RI. Di pagi hari, alat komunikasi sempat diambil alih oleh Indonesia selama 6 jam. Daerah Yogyakarta berhasil dikuasai kembali oleh Indonesia. Peristiwa bersejarah ini kemudian menyebar ke siaran radio. R. Sumardi menyampaikan serangan umum 1 Maret 1949 melalui radiogram kemerdekaan PDRI di Bukit Tinggi. Kemudian berita menyebar kepada A.A. Maramis, diplomat RI di New Delhi, India. Lalu ke L.N. Palar, diplomat RI di New York, Amerika Serikat. Sebelum disiarkan ke luar negeri, peristiwa serangan umum 1 Maret disiarkan terlebih dahulu melalui pemancar radio di Wonosobo. Meskipun pemancar radio dirusak oleh Belanda, namun berita serangan tersebut berhasil disiarkan ke luar negeri. Kemenangan Indonesia dalam serangan umum 1 Maret ini dapat menguatkan posisi Indonesia di sidang PBB. Selain itu, menjadi bukti di dunia internasional rakyat dan TNI bersatu mempertahankan kemerdekaan. Alasan kota Yogyakarta menjadi sasaran. Nah, setelah kita mengetahui latar belakang terjadinya serangan umum 1 Maret 1949 atau agresi militer 2, sekarang kita beralih ke alasan mengapa kota Yogyakarta dijadikan sebagai sasaran agresi militer 2. Yang pertama, karena pada saat itu kota Yogyakarta adalah ibu kota Republik Indonesia, sehingga serangan akan mudah dilancarkan ke kota yang menjadi ibu kota Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, pada saat itu kota Yogyakarta banyak warga asingnya seperti anggota delegasi United Nations Commission for Indonesia atau UNCI dan wartawan. Kemudian yang ketiga, pasukan dari Belanda mengetahui wilayah, situasi, dan kondisi dari kota Yogyakarta. Dampak serangan umum 1 Maret 1949. Yang pertama, mendukung perjuangan pemerintah Republik Indonesia dan diplomasi di forum PBB. Yang kedua, menunjukkan bahwa pemerintah Republik Indonesia dan
TNI masih ada di dunia internasional. Yang ketiga, mendorong perubahan sikap kepada Amerika Serikat untuk berbalik menekan Belanda ketika melakukan perundingan dengan pihak Republik Indonesia. Yang keempat, mematahkan moral dan semangat pasukan Belanda. Yang kelima, meningkatkan moral rakyat dan TNI yang bergerilya. Tokoh yang terlibat. Yang pertama yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Nah, beliau memiliki nama asli Bendoro Raden Mas Dorojaton. Beliau ini lahir di Ngasem, merupakan putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-8 dan juga Raden Ajeng Kustilah. Saat umur 4 tahun, beliau ini tinggal pisah sama keluarganya. Nah, beliau ini memperoleh pendidikan di HIS di Yogyakarta, MULO di Semarang, dan juga AMS di Bandung. Pada tahun 1930-an, teman-teman, beliau ini kuliah di Rijks Universiteit atau yang sekarang kita kenal Universiteit Leiden di Belanda. Hebat banget kan? Nah, pada tanggal 18 Maret 1940, beliau ini dinobatkan sebagai Sultan Yogyakarta. Nah, pada 2 Oktober 1988, beliau ini wafat nih di Washington DC. Nah, dimakamkan di pemakaman Raja-Raja Imogiri. Nah, perannya dalam serangan umum 1 Maret 1949 apa aja sih? Yang pertama yaitu sebagai inisiator serangan. Nah, menurut koran Tempo, Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 ini yang mengusulkan serangan umum 1 Maret 1949 ini. Nah, peran yang kedua yaitu oleh Sudirman, Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 ini diminta untuk menyusun rencana dan juga skema serangannya, yaitu Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman memiliki nama asli Raden Sudirman yang lahir pada tanggal 24 Januari 1916 di Purbalingga, Jawa Tengah. Beliau merupakan anak dari Bapak Karsit Kartawiraji dan juga Ibu Siem. Beliau dibesarkan oleh pamannya yang bernama Raden Cokrosunaryo yang merupakan seorang camat di Rembang, Purbalingga. Nah, selama hidup bersama pamannya ini, sejak kecil beliau mendapatkan pendidikan yang layak. Saat usia 7 tahun, beliau ini sekolah di Hollands Inland School atau HIS. Lalu kemudian dilanjutkan ke taman siswa saat usia 8 tahun. Namun, beliau pindah ke sekolah Wirotomo karena taman siswa dianggap Belanda sebagai lembaga ilegal pada tahun berikutnya. Nah, setelah pamannya meninggal, Jenderal Sudirman ini mengalami masalah ekonomi yang sangat kurang. Namun, keberuntungannya yaitu beliau masih bisa sekolah di sekolah Wirotomo tanpa membayar biaya sekolah. Nah, beliau akhirnya ikut mendirikan organisasi Islam saat usianya masih remaja, masih dini. Nah, nama organisasinya yaitu Hizbul Wathan yang merupakan organisasi milik Muhammadiyah. Nah, karena dedikasinya yang sejak dini, beliau diberi kepercayaan untuk memimpin organisasi tersebut di cabang Cilacap. Beliau melanjutkan studinya di Quake School atau sekolah khusus guru, namun tidak sampai selesai karena masalah biaya. Akhirnya beliau kembali ke Cilacap dan mengajar guru sekolah dasar Muhammadiyah di sana. Nah, guru pribadinya yaitu Muhammad Khalil mengangkat atau menjadikan Jenderal Sudirman ini sebagai guru di Hollands Inland School atau HIS tadi. Beliau wafat di Magelang pukul 6:30 pada 29 Januari 1950. Nah, keesokan harinya jenazah beliau ini dibawa ke Yogyakarta dan sore harinya disemayamkan di Masjid Gede Kauman, lalu dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki. Nah, peran beliau dalam serangan umum 1 Maret 1949 yaitu memberi instruksi untuk mengadakan serangan balik, untuk membuktikan bahwa TNI Indonesia ini masih ada dan masih kuat. Yang ketiga yaitu Soeharto, teman-teman.
pasti udah pada tahu ya Soeharto siapa. Soeharto lahir di Dusun Kemusun, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Bantul, Jakarta. Merupakan anak dari Ibu Sukirah dan juga Bapak Kertosudiro. Beliau mengawali karir di dunia militer pada tahun 1942 saat beliau diterima di tentara KNIL. Nah, beliau melanjutkan nih karirnya sampai pas Indonesia merdeka. Nah, beliau mulai kelihatan karirnya saat Indonesia mengalami situasi politik yang bergejolak pada tahun 1965-an. Beliau ditunjuk sebagai pejabat presiden melalui sidang istimewa MPR yang dilaksanakan pada 7 Maret 1967 dan dipilih sebagai presiden oleh MPR melalui pemilu. Nah, menurut hasil sidang MPRS pada tanggal 27 Maret 1968, Soeharto ini sudah ditetapkan menjadi presiden dan menjadi presiden selama 32 tahun. Nah, wafatnya Soeharto ini pada tanggal 27 Januari 2008 dimakamkan di Askara Giri Bangun, Solo. Nah, perannya dalam serangan umum 1 Maret itu menurut sebenarnya ada dua pendapat, namun saya hanya mengambil salah satu pendapat, yaitu menurut Restu Gunawan, Sekretaris Jenderal Masyarakat Sejarawan Indonesia, yang mengatakan bahwa Soeharto ini memiliki peran, yaitu memimpin gerakan yang dilakukan kalangan tentara. Arti penting dari peristiwa tersebut. Jadi, keberhasilan serangan ini membuktikan kepada dunia internasional bahwa saat itu Indonesia masih belum menyerah dan masih kuat. Dengan adanya serangan umum 1 Maret 1949 juga menguatkan posisi Indonesia dalam perundingan yang dilangsungkan oleh PBB. Selain itu, keberhasilan serangan umum 1 Maret 1949 juga meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Tentara Nasional Indonesia dan mempermalukan Belanda secara tidak langsung, karena pada saat itu Belanda mengklaim bahwa Indonesia sudah lemah.